Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafid Kasalan dari Palestina Institute Doa. Saya akan mempresentasikan tentang makalah Pancasila dalam ilmu pengetahuan. Nah, untuk pengetahuannya, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK telah membawa perubahan luar biasa bagi peradaban manusia. Namun, IPTEK tidak berkembang dalam ruang hampa. Ia selalu terkait dengan nilai-nilai budaya dan agama. Tanpa kita menilai, IPTEK yang seharusnya menyejahterakan justru bisa menjadi bumerang yang membahayakan kemanusiaan, seperti yang terjadi pada Bom atau di Hiroshima dan Nagasaki. Di Indonesia, Pancasila hanya sebagai ideologi negara yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya dan agama bangsa. Oleh karena itu, Pancasila mutlak diperlukan sebagai leading principle atau paradigma untuk menggerakkan pengembangan ilmu agar tidak kehilangan arah dan orientasinya. Tanpa Pancasila, pengembangan ilmu di Indonesia berisiko terjerumus ke dalam sekularisme, pragmatisme, dan hanya prioritasasi pada kepentingan pasar, kapitalisme atau barat. Nah, masalah di sini adalah apa konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Mengapa Pancasila sangat penting untuk menggantikan dasar nilai pengembangan ilmu? Bagaimana esensi dan penjabaran setiap Pancasila dalam pengembangan ilmu? Dan bagaimana praktik dan contoh pendalaman Pancasila sebagai dasar nilai dalam ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, psikologi, dan komunikasi? Nah, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah dapat pengertian dapat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu tidak bertentangan setiap yang pengembangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai Pancasila, faksional, setiap IPTEK harus berdasarkan nilai Pancasila sebagai faksional atau bagian yang berangkat dalam proses pengembangan itu sendiri. Namun normatif nilai Pancasila berperan sebagai namun normatif atau baik yang mengendalikan keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Pada ilmu indigenisasi setiap pengembangan itu termasuk gerakan dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau dikenal sebagai proses indigenisasi itu pempribumian ilmu. Konsep keempat indigenisasi adalah yang paling ideal. Dimana Pancasila tidak hanya tapi menjadi sumber dari sebagai hikmah bagi umat di Indonesia. Urgensi dan alasan diperlukannya Pancasila. Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan ini karena beberapa alasan berdasar urgensi. Ancaman pluralitas nilai. Kemajuan IPTEK seringkali membawa nilai global barat yang mengancam nilai khas Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, dan musyawarah. Pancasila diperlukan untuk menjaring dan mengatur nilai global yang tidak sesuai. Dan aplikasi ini adalah yang keduanya adalah pengembangan ide misalnya perkembangan seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan yang membahayakan eksistensi manusia. Pancasila nomor 1945 penduduk adalah juga moral dan tanggung jawab lingkungan terhadap kelestarian alam. Pergeseran sifat manusia. IPTEK yang berpati materialistis itu mengusul nilai luhur, mengubah manusia Indonesia menjadi individualistis, dehumanisasi, dan pragmatis. Katakanlah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kenapa Pancasila sebagai dasar ilmu menghadapi tantangan berat, yaitu kapitalisme tidak dikendalikan oleh pasar atau pemilik modal besar. Seperti di kampus pun lebih berorientasi pada kebutuhan bahasa Indonesia daripada kebutuhan bangsa. Globalisasi berbagai Indonesia lebih sebagai konsumsi teknologi daripada konsumsi. Konsumerisme menjadi Indonesia pasar bagi produk negara lain. Pragmatisme menjadi masyarakat yang hanya berorientasi pada hasil atau merasa oportunitas dan kepuasan satisfaction. Dan kali mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Nah, sesi Pancasila dalam pengembangan ilmu ada 5. Ketiga, esensi Pancasila memberikan landasan etika dan arahan dalam pengembangan IPTEK, yaitu 1. Ketuhanan. IPTEK tidak hanya memikirkan yang rasional, tetapi harus menyimbangkannya dengan arti rasional, asal dan akal. Ilmuwan harus sadar bahwa mereka sedang menempuh ujian dan harus menggunakan ilmunya untuk kebaikan, bukan kerusakan. Ini menuntut ilmuwan untuk menuntut izin, keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, hasil adalah pengembangan itu harus ditujukan untuk
untuk kemanusiaan dan menghormati manusia. Manusia harus diperlakukan sesuai kodratnya sebagai makhluk pluralis. Aku juga olahraga, hidup sosial, hamba Tuhan, Allah. Nah, untuk ketiga adalah kesatuan. Kita harus dibangun untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kesatuan. Kita harus menjadi unsur yang menghomogenisasikan budaya dan caranya mengokoh kesatuan, bukan memecah belah. Setiap keempat keadaan adalah pengembangan ITEK harus bersifat demokratis, artinya Allah untuk mengarahkan Indonesia. Kebijakan Indonesia juga beberapa akhirnya harus melibatkan musyawarah dan partisipasi masyarakat yang hanya dididik oleh institusi elit. Yang lima keadilan yaitu adalah pengembangan ITEK harus dapat mempersempit kesenjangan dan tidak menciptakan dua kesejahteraan. ITEK harus menjamin kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, bukan hanya menguntungkan pemilik modal atau korporasi. Nah, kalau ada pertanyaan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.